Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu membahas tentang bunga lanjutan dan analisis nilai sekarang untuk menentukan alternatif. Pertama, pokok bahasan tentang pernyataan tingkat bunga efektif, tingkat bunga efektif tahunan, kemudian periode pembayaran dan periode bunga dengan berbagai tingkat variasi. Pernyataan tingkat bunga istilah nominal dan efektif perlu dipertimbangkan ketika periode bunga. Misalkan periode bunga T, periode waktu di mana bunga dinyatakan. Contohnya 1% per bulan. Maka periode penggabungan merupakan unit waktu terpendek di mana bunga dikenakan atau diperoleh. Maka contohnya 10% per tahun digabungkan dalam bulanan. Frekuensi penggabungan, yakni M, jumlah kali penggabungan terjadi dalam periode bunga. Contohnya pada I 10% per tahun digabungkan bulanan, bunga akan digabungkan menjadi 12 kali sama periode bunga. Tingkat bunga nominal diperoleh dengan mengalihkan tingkat bunga yang dinyatakan dalam periode waktu dengan jumlah periode penggabungan pada dalam periode yang lebih panjang. Contohnya R tingkat bunga per periode kali jumlah periode. Misalkan 1 I sama dengan 1% per bulan, maka dalam setahun adalah 12%. Tingkat bunga efektif memperhitungkan penggabungan bunga, yakni tingkat efektif dapat diperoleh dari tingkat nominal melalui rumus yang akan kita bahas di selanjutnya. Tingkat bunga nominal pada dasarnya adalah tingkat bunga sederhana. Oleh karena itu, tingkat bunga nominal tidak pernah dapat digunakan. Ada 3 cara umum untuk menyatakan tingkat bunga. Misalkan pertama, I sama dengan 2% per bulan, atau I sama dengan 12% per tahun. Jadi ini menyangkut ketika periode penggabungan tidak diberikan. Maka ini disebut tingkat tersebut adalah efektif. Kemudian contoh yang kedua, ada I sama dengan 10% per tahun digabungkan setiap semester. Periode ini penggabungan ketika periode ini digabungkan dan tidak sama dengan periode bunga, maka ini tingkat tersebut adalah nominal. Tingkat bunga nominal. Kemudian yang ketiga, I efektif 9,4% per tahun digabungkan setiap semester, atau I sama dengan efektif 4% per kuartal digabungkan bulanan. Nah, ketika periode penggabungan diberikan dan tingkat tersebut dinyatakan sebagai efektif, tingkat tersebut adalah efektif selama periode yang dinyatakan. Kemudian tingkat nominal dikonversikan menjadi tingkat efektif tahunan melalui persamaan. IA di sini adalah tingkat bunga efektif tahunan. I tingkat efektif untuk satu periode penggabungan dan N jumlah kali bunga digabungkan per tahun. Jadi formula IA sama dengan 1 plus I pangkatkan M dikurangi 1. Contoh soal. Untuk tingkat bunga nominal 12% per tahun, tentukan tingkat nominal dan efektif per tahun untuk penggabungan triwulan dan bulanan. Solusinya pertama, A. Penggabungan triwulan. Tingkat nominal per tahun adalah 12%. Tingkat nominal per triwulan adalah 12 dibagi 4. 12 bulan dibagi 4. Jadi 3%. Kenapa? Triwulan itu adalah per 4 bulan. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. 12 bulan dibagi 4 itu adalah per 3. Jadinya sama dengan 3 bulan. Jadi per triwulan itu adalah 3%. Tingkat efektif per tahun. Tingkat efektif per tahun dengan menggunakan formula tadi. A sama dengan 1 plus I dipangkatkan M sama dengan 1. Maka diperoleh nilai tingkat efektif per tahunnya adalah sebesar 12,5%. Penggabungan bulanan. Tingkat nominal per bulan 12 bagi 12% berarti per bulan. Kemudian tingkat efektifnya sama dengan 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 12 dikurangi 1 sama dengan 12,6%. Jadi di sini dipangkatkan 4 karena triwulan itu sama dengan 4 bulan. Oke, kalau di sini dipangkatkan 12 karena jumlah bulan dalam satu tahun adalah tingkat bunga efektif. Tingkat nominal dapat dikonversikan menjadi tingkat efektif
untuk periode waktu di mana melalui persamaan berikut. Untuk bunga efektif, kita mengintroduce variabel R. I sama dengan tingkat bunga efektif I sama dengan 1 plus R dibagi M, kemudian dipangkatkan, kurung pangkat M dikurangi. Kita bisa juga menggunakan spreadsheet atau Excel dengan menuliskan sama dengan efek, kemudian ada persen, kemudian M-nya, jumlah kali bunga, gabungkan dalam periode. Contoh soal, untuk tingkat bunga 1,2% per bulan, tentukan tingkat nominal dan efektif per kuartal dan per tahun. Per kuartal, tingkat nominal kuartal. Jadi di sini persentasenya adalah 1,2%. Kemudian per kuartal berarti selama 3, faktornya dikali 3. Kuartal adalah per bulan. 12 bagi 4 adalah 3, maka di faktor kembalinya 3. Jadi persentase tingkat nominalnya 3,6%. Kemudian tingkat efektifnya kita menggunakan formula tadi 1 plus 0, ini salah ya, harusnya 1 plusnya ini di dalam kurung 1 plus buka kurung 1 plus 0,036 dibagi 3 dipangkatkan 3 kurangi 1, maka diperoleh 3,64% per kuartal. Ini adalah bunga. Lalu per tahun tingkat nominal ini adalah 1,2 tingkat bunga bulannya dikali 12 bulan. Jadi per tahunnya adalah 14,4% interestnya. Kemudian untuk menghitung tingkat efektifnya, ini salah juga, kita buka kurungnya di sini, ditambah 0,144, 1 plus 0,144 dibagi 12, dibanggakan 12 dikurangi 1, maka diperoleh 15,3% per tahun bunga efektif. Ini contoh nilai N dan I di mana payment period sama dengan compound period, atau payment period lebih besar daripada compound period. PP adalah payment period, artinya pembayaran, periode pembayaran. Compound period adalah periode penggabungan. Jadi periode pembayarannya sama dengan periode penggabungan, atau periode pembayaran lebih besar daripada periode penggabungan. Nah, misalkan contoh di sini ada $500 setiap setengah tahun selama 5 tahun dengan tingkat bunga misalkan 16% per tahun. Digabungkan setiap tahun. Apa yang akan dicari di sini? Apa yang dicari? Apa yang diketahui? Yang dicari adalah P, yang diketahui adalah A. Hanya adalah $500 setiap setengah tahun. Jadi di sini notasi standarnya kita bisa menggunakan P sama dengan terusnya. Begitu juga model $75 bulanan selama 3 tahun dengan tingkat bunga 24%, yang dicari F, yang diketahui A. Kemudian yang contoh selanjutnya, yang dicari F, yang diketahui A. Yang selanjutnya cari yang diketahui G, yang dicari P, nilai sekarang. Sini anuitas yang dicari, yang diketahui adalah P-nya. Dan seterusnya. Hubungan ekivalensi dari PP dan CP. PP tadi payment period dan CP adalah compound period, periode gabungan. Kemudian PP di sini dimaksudkan adalah panjang waktu antara arus kas. Dan pada diagram di bawah ini, periode penggabungan atau CP adalah setengah tahunan atau per 6 bulan. CP itu per 6 bulan. Sementara periode periode pembayaran per bulan. Ini diilustrasikan dalam diagram aliran kas. Kemudian untuk diagram di bawah, yakni CP triwulan pada periode pembayaran setengah tahunan. Misalkan di sini semi annual PP dari 1
sampai 2 yang di diagram aliran kas yang ini berikut ini. Di mana semi annual periodenya ada di bawah dengan anuitas $8.000. Untuk soal-soal yang melibatkan jumlah tunggal pada periode pembayaran biasanya lebih panjang daripada periode penggabungan. Untuk permasalahan ini terdapat jumlah kombinasi antara I dan N yang tak terbatas bisa digunakan hanya untuk dua batas. Pertama, I harus merupakan tingkat bunga efektif. Yang kedua, unit waktu pada N harus sama dengan unit waktu pada I. Yaitu jika I adalah tingkat per triwulan, maka N adalah jumlah triwulan antara P dan F. Ada dua cara yang sama sebenarnya untuk menentukan I dan N. Itu dia yang pertama, tentukan tingkat bunga efektif selama periode penggabungan CP dan tetapkan N sama dengan jumlah periode penggabungan antara P dan F. Metode yang kedua, tentukan tingkat bunga efektif untuk periode waktu T dan tetapkan N sama dengan jumlah total periode waktu yang sama. Contoh, jumlah tunggal dengan periode pembayaran lebih besar sama dengan periode penggabungan. Berapa banyak uang yang akan ada di dalam rekening dalam 5 tahun jika $10.000 disetor sekarang dengan tingkat bunga 1% per bulan? Gunakan tingkat bunga yang berbeda, bulanan, triwulanan, dan tahunan. Itu tingkat bulanan 1% adalah efektif, jadi N sama dengan 5 tahun kali 12 CP per tahun ini. Jadi bunga selama 1 tahun adalah 12%. Jadi totalnya N-nya adalah 60. 5 kali 12, 60. Nah, kita mencari nilai masa depan setelah saat 5 tahun. Jadi F sama dengan 10.000. Ini kita cari di tabel tabel F per P pada tingkat bunga 1% tahun ke 60. Dan kita cari tempat di N-nya itu nanti nilai N 60. Maka kita peroleh nilai sebesar 18.167 US dollar pada tahun ke-5. Untuk tingkat triwulan, tingkat efektif triwulan sama dengan 1 ditambah 0,03 dipangkatkan 3. Ini sesuai formula sebelumnya kita pelajari, dikurangi 1. Maka diperoleh nilai tingkat efektivitasnya adalah 3,03%. Jadi F per triwulan sama dengan 10.000 F per P pada bunga 3,03% tahun ke-20. Kenapa tahun ke-20? Per triwulan. Ingat, triwulan itu adalah per 4. Per dalam setahun 3. Dalam setahun 4 bulan. Jadi 4 kali 5, 20. Triwulan itu 1 triwulan sama dengan 4 bulan. Jadi kalau 5 tahun jadinya 4 kali 5 sama dengan 20. Makanya N-nya di sini adalah 20. Maka diperoleh nilai yang sama, yakni 18.160. Silahkan dibuktikan dengan mencari nilai ini. Tabel untuk tingkat tahunan kita juga menggunakan formula yang sama, yakni 1 plus 0,12. 0,12 karena 0,12 ini bersumber dari interest dalam 1 tahun ada 12%. Kemudian dipangkatkan M 12%. 12 bulan. Maka kita pangkatkan 12. Dikurangi 1, maka diperoleh tingkat bunga efektif selama setahun adalah 12,03%.
6%. Nah, jadi dari sini kita bisa memperoleh nilai F yang hasilnya sebenarnya sama. Mau tingkat bulanan, triwulan, tahunan. Kemudian rangkaian dengan payment period yang lebih besar sama dengan periode penggabungan. Untuk arus kas rangkaian, langkah pertama adalah menentukan hubungan antara PP dan CP. Tentukan apakah PP lebih besar sama dengan CP atau jika PP lebih kecil dari CP. Ketika PP lebih besar sama dengan CP, satu-satunya fitur ada dua langkah yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, cari tingkat efektif I per PP. Contoh jika PP dalam kuartal harus mencari tingkat efektif kuartal. Kemudian, kedua, tentukan N dengan jumlah nilai A yang terlibat. Contoh pembayaran triwulan selama 6 tahun menghasilkan N sama dengan 4 kali 6, sama dengan 24. Catatan prosedur ketika PP lebih kecil sama CP dibahas kemudian. Rangkaian dengan contoh soal dari PP lebih besar sama dengan CP. Berapa banyak uang yang akan terkumpul dalam 10 tahun dari deposit sebesar $500 setiap 6 bulan jika tingkat bunga adalah 1% per bulan? Solusi pertama, cari hubungan antara PP dan CP. PP sama dengan 6 bulan, CP 1 bulan. Oleh karena itu, PP lebih besar daripada CP. Karena PP lebih besar dari CP, cari tingkat efektif I per PP selama 6 bulan. Angka 1, I per 6 bulan sama dengan 1 plus 0,06 dibagi 6 dipangkatkan 6 dikurangi 1 sama dengan 6,15%. Selanjutnya, tentukan N dengan jumlah periode 6 bulan. Langkah yang kedua, N sama dengan 10 dikali 2. Jadi 20 periode 6 bulan. Terakhir, susun persamaan dan selesaikan untuk F. F dengan menggunakan tabel, kita bisa mencari nilai future value setelah 10 tahun. Yakni kita memperoleh nilai $18.692. Ini bisa kita gunakan faktor tabel atau kita menggunakan Excel. Jika PP lebih kecil dari CP. Nah, ada dua kebijakan. Yang pertama, arus kas antar periode tidak menghasilkan bunga paling. Sedangkan yang kedua, arus kas antar periode menghasilkan bunga majemuk. Untuk kebijakan pertama, arus kas positif dipindah ke awal periode bunga, di mana mereka terjadi, dan arus kas negatif dipindahkan ke akhir periode bunga. Yang perlu diketahui adalah kondisi PP itu harus lebih kecil daripada CP tanpa bunga antar periode adalah satu-satunya situasi di mana diagram arus kas aktual diubah. Untuk kebijakan kedua, arus kas tidak dipindahkan dan nilai ekivalen P, F, dan A ditentukan menggunakan tingkat bunga per periode pembayaran. Rangkaian dengan PP yang lebih kecil daripada CP. Misalkan contohnya, seorang menyetor $100 per bulan ke rekening tabungan selama 2 tahun. Jika $75 ditarik pada bulan ke-5, 7, dan 8 selain setoran, buatlah diagram arus kas untuk menentukan berapa banyak uang akan di rekening setelah 2 tahun dengan I 6% per tahun digabungkan triwulan. Asumsikan tidak ada bunga antar. Solusinya adalah PP. Karena PP lebih kecil daripada CP tanpa bunga antar periode, diagram arus kas diubah menggunakan triwulan sebagai periode waktu. Nah, awalnya diagram arus kas seperti ini, 0, 1, 2 sampai sekian, 24 bulan. Ini 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kemudian tiap bulan menyetor $100. Diminta untuk mencari nilai masa depan pada bunga per tahun 6%. Nah, lalu diagram aliran kas ini kita convert menjadi quarter atau triwulan. Per 3 bulan melakukan pembayaran sebesar $300. Kemudian pada periode kelima
di masa kuartal pertama mengambil 75, kuartal kedua mengambil 150 dan seterusnya. Nah, kita mengubah dari arus kas bulanan ke tribulanan. Kemudian penggabungan kontinu. Ketika periode bunga sangat kecil atau infinitesimal, bunga digabungkan secara kontinu. Oleh karena itu, PP harus lebih besar daripada CP dan M meningkat. Kemudian kita ambil limit ketika M mendekati sehingga untuk menemukan persamaan tingkat bunga. Ketika M sehingga, maka berlaku persamaan I sama dengan E pangkat R dikurangi 1. Kita misalkan contoh soal, jika seseorang menyetor $500 ke dalam rekening setiap 3 bulan dengan tingkat bunga 6% per tahun, digabungkan secara kontinu, berapa banyak uang yang akan ada di rekening pada akhir 5 tahun? Nah, periode pembayarannya 3 bulan, tingkat nominal per 3 bulan adalah R sama dengan 6% per 4 bulan per 4, 6% per 4, maka diperoleh 1,5%. Tingkat efektif per 3 bulan I sama dengan E pangkat nilai R-nya 0,015 dikurangi 1 sama dengan 1,51%. Maka kita mencari future value atau nilai yang ke depan dengan menggunakan tabel pada apa namanya? Interest 1,5% di tahun ke-20. Maka diperoleh tahun ke-5, pada akhir tahun ke-5, nilai uang yang disetor tadi sebesar $11.523. Tingkat yang bervariasi, contoh, ketika tingkat bunga bervariasi dari waktu ke waktu, kita menggunakan tingkat bunga yang terkait dengan periode waktu masing-masing untuk mencari P. Misalkan contohnya, kita mencari nilai sekarang dari deposit $2.500 pada tahun ke-1 hingga ke-8. Jika tingkat bunga adalah 7% per tahun untuk 5 tahun pertama dan 10% per tahun setelahnya. Solusinya, P 2.500 dikali PA pada tingkat bunga 7%, 5 tahun selama dari nilai sekarang deposit 2.500 pada tahun ke-1 hingga ke-8. Ini kita hitung untuk 5 tahun pertama. Makanya kita menggunakan tahun ke-5. Nah, plus 2.500 PA dengan tingkat bunga 10%, 3 ini selama 3 tahun. Karena karena sisanya adalah setelah 7 tahun, setelah ya, karena di sini periodenya adalah 10 tahun, maka 2 tahun pertama kita masih menggunakan 7%. Nah, di sini tiganya bersumber dari karena periodenya adalah 8 tahun, maka 8 kurangi 5 adalah 3. Makanya di sini menggunakan N 3, kemudian yang di sini menggunakan 5 karena 5 tahun pertama bunganya adalah 7%. Sehingga kita di sini menggunakan 3 karena 8 kurangi 5 3. Itu maka diperoleh nilai sekarang present value sebesar $14.683. Nah, kemudian nilai tahunan ekuivalen dapat diperoleh dengan mengganti setiap jumlah arus kas dengan A dan menyamakan persamaan dengan nilai P yang dihitung. Nah,
Kita mencari anuitas per tahun dengan mensubstitusi nilai P ke dalam persamaan ini, maka kita memperoleh P jadi persamaan 14,683. Kita mencari nilai A. Ini faktor pengalinya di sini, faktor pengali. Kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi di sini. Nanti faktor-faktor di sini kita sebagai pembagi untuk 14.600. Maka diperoleh nilai A sama dengan $2.500 per tahun. Jadi setorannya per tahun $2.500. Materi selanjutnya adalah menganalisis nilai sekarang untuk menentukan alternatif dan pokok bahasannya merumuskan alternatif nilai sekarang dari alternatif dengan masa pakai. Nilai sekarang dari alternatif dengan masa pakai yang berbeda, analisis nilai masa depan, analisis biaya kapitalisasi. Merumuskan alternatif. Dua jenis proposal ekonomi. Yang pertama alternatif saling eksklusif, hanya satu yang dapat dipilih, bersaing atau satu sama lain. Yang kedua proyek independen, lebih dari satu yang dapat dipilih, hanya bersaing dengan tidak melakukan apa-apa atau tidak ada persaingan. Jangan lakukan apa-apa atau DN. Ini alternatif di mana ME atau proyek independen untuk mempertahankan pendekatan saat ini tidak ada biaya pendapatan. Merumuskan alternatif. Ada dua jenis perkiraan arus kas. Pertama, pendapatan alternatif mencakup perkiraan biaya arus kas keluar dan pendapatan arus kas masuk. Biayanya alternatif hanya mencakup biaya, pendapatan dan pendapatan sama untuk semua alternatif. Juga disebut alternatif. Analisis nilai sekarang alternatif 1. Kita konversikan semua arus kas ke nilai sekarang menggunakan MAR. MAR adalah minimum attractive return rate. Yang kedua, dahului biaya dengan tanda minus, penerimaan dengan tanda plus. Kemudian kita mengevaluasi suatu proyek. Jika NS lebih besar daripada 0, proyek tersebut dapat dibenarkan. Untuk alternatif yang saling eksklusif, pilih salah satu NS terbesar secara numerik. Kemudian yang ketiga, untuk proyek independen, pilih semua yang memiliki NS lebih besar dari 0. Contoh di sini ada proyek A, B, C, dan D. Nilai proyek A $30.000, nilai proyek B $12.500, proyek C $4.000 minus $4.000, D $2.000. Berdasarkan nilai sekarang, untuk pilihan NS terbesar kita pilih proyek A karena nominalnya $30.000. Kemudian alternatif B, memilih semua nilai NS yang lebih besar daripada 0. Ini proyek A, B, dan D. Contoh soal evaluasi NS alternatif dengan masa pakai. Misalkan alternatif X memiliki biaya awal $20.000, biaya operasi $9.000 per tahun, dan nilai sisa $5.000. Setelah 5 tahun, alternatif Y akan menelan biaya ini setelah 5 tahun ya. Alternatif Y akan menelan biaya $35.000 dengan biaya operasi $4.000 per tahun dan nilai sisa $7.000 setelah 5 tahun. Dengan MAR 12% per tahun, mana yang harus dipilih? Yang pertama kita cari NS pada MAR dan pilih nilai NS yang lebih besar secara numerik. Di sini nilai minus 20.000 minus 9.000, kemudian P per A pada persentase MAR 12%, interestnya N-nya adalah jumlah tahun berarti 5. Kemudian positifnya di 5.000. Nilai sisa kita positifkan 5.000 P per F 12%,5, maka diperoleh nilai NS untuk alternatif X minus $49.606. Kemudian untuk alternatif Y diperoleh minus 45.447. Berdasarkan metode evaluasi, maka kita mempertimbangkan untuk alternatif Y karena nilai NS-nya atau nilai sekarangnya lebih besar daripada alternatif X.
Kemudian untuk masa pakai yang berbeda, kita memberikan alternatif untuk layanan yang setara, yaitu alternatif berakhir pada waktu yang sama. Ada dua cara untuk membandingkan layanan yang setara. Yang pertama, kelipatan persetujuan terkecil dari masa pakai, periode studi yang ditentukan. Sekarang kita asumsikan pendekatan layanan yang diberikan dibutuhkan selama KPK atau lebih. Alternatif yang dipilih dapat diulang selama setiap siklus hidup dengan cara yang mirip. Perkiraan arus kas untuk setiap siklus hidup, yaitu perubahan sesuai persis dengan tingkat inflasi atau deflasi. Contoh alternatif dengan masa pakai berbeda. Ini ada tabel. Ini interestnya 10%, mesin A dan mesin B. Ada biaya awal, biaya tahunan, nilai sisa pakai tahunan. Solusinya, kita menghitung nilai sekarang untuk mesin A. Diperoleh nilai sekarang mesin A minus 68.961 dolar. Kemudian mesin B diperoleh minus 57.100 dolar. Maka pilihan yang tepat adalah mesin B. Kemudian evaluasi menggunakan periode studi. Contohnya, kita membandingkan alternatif menggunakan nilai sekarang dengan I per tahun pada periode studi 3 tahun. Nah, misalkan nih periode studi 3 tahun, abaikan semua perkiraan setelah 3 tahun. Nah, kita menghitung nilai sekarang untuk mesin A, minus 39.376. Kemudian mesin B diperoleh minus 39.895. Ini sebenarnya selisihnya sedikit sekali antara mesin A sama B. Berdasarkan ini, yang paling menguntungkan adalah pilihan A. Maka alternatif pilihannya di sini A. Nah, kita menganalisis dengan menggunakan future value dari dua mesin ini, mesin A dan mesin B. Kita menghitung nilai sekarang, nilai masa depan untuk mesin A minus 122.168 dolar minus, kemudian mesin B minus 101.157 dolar. Berdasarkan nilai masa depan juga kita memilih alternatif B. Dan catatannya, untuk nilai sekarang dan masa depan itu menghasilkan pilihan yang sama. Yang terakhir, contoh untuk menghitung biaya kapitalisasi. Untuk biaya kapitalisasi mengacu pada nilai sekarang dari sebuah proyek dengan masa pakai yang sangat panjang, ketika N menjadi tidak hingga. Persamaan dasarnya kita singkat, biaya kapitalisasi adalah BK sama dengan A per I. Contohnya, agar dapat menarik 50.000 dolar per tahun selamanya dengan I sama 10% per tahun, jumlah modal yang dibutuhkan adalah 50.000 dibagi 0,1 sama dengan 500.000 dolar. Untuk alternatif dengan masa pakai terbatas, kita konversikan semua arus kas menjadi nilai A selama satu siklus hidup dan kemudian kita bagi dengan I. Contoh soalnya tadi, mesin 1, mesin 2. Kemudian kita hitung nilai A untuk ini di biaya kapitalisasi untuk mesin A 1 sebesar minus 15.834. Kemudian untuk biaya kapitalisasi mesin 2 170.000 minus 170.000 dolar. Berdasarkan perhitungan biaya ini, maka kita memilih mesin 1 karena biaya kapitalisasinya lebih rendah. Ini 158.340 dolar. Sementara mesin 2 170. Walaupun mesin 2 masa pakainya hingga, dan mesin 1 masa pakainya 3 tahun. Tetapi mesin 1 lebih
menguntungkan kelihatannya berdasarkan nilai biaya kapitalisasi dan interest per tahun. Sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat dan dipelajari. Nanti akan saya berikan tugas untuk lebih memantapkan pemahamannya tentang bunga lanjutan dan analisis nilai sekarang untuk menentukan pilihan. Semoga bermanfaat.